Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Halim. Oh, ini sering sekali ya mengirimkan pertanyaan Bapak Halim. Selamat malam Pak Halim. Pertanyaan dari Bapak Halim, saya mau mengajukan pertanyaan lagi untuk program tajam. Yang pertama, ada dua pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan menjadi kepala bukan ekor dalam Ulangan 28 ayat 13? Dan pertanyaan dibaca tolong. Ya, baik. Dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lalu, terima kasih Pak Halim untuk pertanyaannya. Ini di pasal 13 tuh sudah pasal 28 ayat 13 ya? Iya, Pendeta. Oke, terima kasih pertanyaannya. Akan ada dua pertanyaan. Kita jawab satu-satu atau mau sekaligus apa pertanyaannya berkaitan atau tidak? Sepertinya berbeda. Berbeda, Pendeta. Mungkin satu-satu, Pendeta. Jadi kita jawab yang ini dulu. Iya, silakan, Pendeta. Oke, kita tanggapi yang ini dulu ya. Ini dalam konteks ucapan tentang berkat dan kutuk. Jikalau demikian akan terima berkat. Lalu kemudian itu ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Ulangan pasal 28. Lalu kemudian mulai ayat yang ke-15 sampai kepada ayat 46 itu tentang kutuk, yaitu jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan lain sebagainya, maka engkau akan mendapatkan kebalikan dari berkat itu. Engkau akan mendapatkan kutuk. Jadi hampir semua yang disebutkan sebagai berkat dalam ayat 1 sampai ayat 14 ada kebalikannya yang disebutkan di bawah judul kutuk yang ada di ayat 15 sampai ayat-ayat selanjutnya. Sekarang salah satu cara untuk memahami firman Tuhan, kalau kita tidak bisa langsung memahami apa yang ada dalam ayat itu, khususnya dalam konteks ini, kita lihat apa kebalikannya. Apa lawan kata atau lawan keadaan dari ayat tersebut. Sehingga kalau kita mengetahui dia punya keadaan yang negatif, maka kita bisa, berarti yang disampaikan di dalam berkat itu yang dimaksud adalah seperti ini. Coba kita bandingkan ayat tadi yang tentang berkat dengan apa yang akan menjadi kutuk bila mana mereka tidak mendengarkan dan mengikuti akan firman Tuhan. Sekarang kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-43 dan ayat 44. Silahkan Lando atau Jeffrey, maksud saya Stephen. Ayat 43 dan 44, Pendeta. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ayat 44, ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Terima kasih. Jadi inilah kebalikan dari berkat tadi. Ada hal di sini yang boleh kita bandingkan. Tadi di ayat 13 mengatakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Apa yang dimaksudkan dengan engkau akan naik dan bukan turun? Tadi di dalam ayat yang ke-43, kebalikannya, orang asing yang di tengah-tengah kamu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau dan engkau menjadi makin rendah. Jadi tinggi mengatasi engkau. Tinggi untuk menguasai engkau dan engkau makin rendah. Mereka akan berada pada posisi sebagai tuan dan engkau akan diperbudak. Engkau akan menjadi hamba-hamba mereka. Dengan kata lain, bahwa kehidupanmu akan sama seperti kehidupan pada waktu engkau ada di Mesir. Karena waktu engkau ada di Mesir, engkau paling bawah. Dan orang Mesir itulah yang memerintah dan memaksa kalian untuk bekerja. Itu yang dimaksudkan dengan engkau akan naik dan bukan turun, atau kalau kutuknya mereka akan menjadi lebih tinggi dan engkau akan menjadi lebih rendah. Dalam konteks seperti itu. Nah sekarang dalam konteks itu jugalah kita perlu membaca mengenai kepala, lalu kemudian
ekor. Kenapa? Karena di dalam kedua ayat tadi, baik mengenai berkat maupun mengenai kutuk, hal menjadi kepala dan menjadi ekor ini atau menjadi ekor ini dikaitkan dengan suatu keadaan. Keadaan apa itu? Ulangan 12 mengatakan, ayat yang ke-12 mengatakan, bagian akhir, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tapi kalau mereka tidak taat dan mereka mendapatkan kutuk gantinya berkat, apa yang terjadi? Dibaca di ayat yang ke-44, ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya, menjadi kepala tetapi engkau akan menjadi ekor. Apa artinya? Orang yang memberikan pinjaman dengan orang yang meminjam. Ya. Artinya orang yang memberikan pinjaman itu lebih makmur daripada orang yang meminjam. Jadi ini mengatakan Islam betul-betul terbelakang karena mereka akan diperbudak atau mereka akan dibawa ke dalam pembuangan, lalu kemudian secara ekonomi pun mereka akan meminta pinjaman dan tidak memberikan pinjaman. Jadi menjadi kepala dan menjadi ekor ini bukan secara spesifik berbicara tentang apa yang mungkin saja kita pikirkan, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka dimanapun saja kita bekerja pasti kita jadi direktur, atau dimanapun saja kita bekerja pasti kita jadi manajer. Sebab kalau itu tidak terjadi, kita katakan, loh, saya sudah setia kepada Tuhan, kenapa bukan saya yang diangkat menjadi direktur utama, supaya itu adalah kepala, tapi mengapa saya menjadi ekor? Ini harus dilihat dari sudut pandang konteks tersebut, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, kita akan diberikan kepada Tuhan kebutuhan kita setiap hari. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan mempermalukan nama Tuhan dengan menjadi ditindas oleh orang lain, dan kita betul-betul akan selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita selalu dapat mengikuti akan petunjuk Tuhan dengan baik tanpa kita harus mengemis-ngemis. Makanya Raja Daud pernah mengatakan, dahulu aku muda dan sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat orang-orang itu meminta-minta roti. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang limpah. Dalam konteks Ulangan 28, khusus kepada orang Israel, terbukti waktu mereka melawan Tuhan. Baca saja kitab Hakim-Hakim, itu grafiknya naik turun. Waktu mereka melawan Tuhan, mereka diserahkan kepada penjajah. Waktu mereka taat kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan seorang hakim dan melepaskan mereka dari orang yang menjajah mereka. Pada waktu mereka dijajah, luar biasa, mereka harus bayar upeti yang mahal. Mereka dikuras secara ekonomi. Mereka tidak mendapatkan berkat. Bahkan kemudian setelah zaman raja-raja, pada waktu mereka tidak setia, kembali berkat dan kutuk ini pun berlaku. Apa yang terjadi? Mereka dibuang ke negeri Babel atau Babylon. Di sana mereka harus tinggal sekian puluh tahun lamanya oleh karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Konteks asli dari ayat ini dalam Ulangan 28 adalah dalam hal tersebut. Bagi kita sekarang ini, apa yang menjadi pelajaran bagi kita, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kalau kita setia kepadanya. Ia akan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita yang akan memberi pengaruh yang baik kepada orang.
bukan orang yang akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada kita. Makanya khusus kepada orang-orang Israel, mereka tidak diminta untuk menjajah bangsa-bangsa. Tapi kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-60, kepada mereka dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Demikianlah cara Allah membuat mereka menjadi kepala, yaitu apa? Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi menjadi kepala dan ekor artinya Tuhan akan membuat kita justru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah pandangan Alkitab mengenai aborsi? Apakah itu termasuk perintah Tuhan yaitu membunuh? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Ini mungkin harus dibahas panjang dan mungkin orang harus buat seminar dan lain sebagainya karena ini pertanyaan yang sangat-sangat sensitif dan bisa juga membawa menggores luka karena ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi, ada kesedihan, ada banyak hal yang terjadi kalau kita berbicara tentang aborsi. Untuk itu saya hanya mau membaca beberapa ayat saja sehubungan dengan pertanyaan ini. Yang pertama saya ingin bacakan dari Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini mengatakan bahwa kejadian kita ini bukan berbicara tentang dijadikannya Adam dan Hawa. Ini bukan berbicara tentang hari ke-6 Allah menjadikan Adam dan Hawa, tapi berbicara tentang kelahiran seseorang. Kelahiran seseorang, kejadian kita itu dahsyat. Bahwa Tuhan mengetahui, ayat 16, ia melihat selagi aku bakal anak. Apa ini selagi aku bakal anak? Kita masih ada di dalam kandungan. Belum juga menjadi anak. Belum juga dilahirkan. Tuhan mengetahui, artinya setiap bayi, bahkan setiap bakal anak yang ada dalam kandungan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang berbicara tentang anak gugur. Anak gugur. Contohnya, saya akan baca beberapa ayat tentang anak gugur. Mungkin kita baca di dalam Bilangan 12 ayat 12, ini tentang Miriam yang mendapatkan kusta oleh sebab dia melawan Tuhan. Oke, Bilangan 12 ayat 12. Harun berkata kepada Musa, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Jadi ada gambaran tentang anak gugur yang keluar dari dalam kandungan ibunya tidak ada nyawa. Belum saatnya, anak gugur. Itu disampaikan di dalam Alkitab. Jadi ini berbicara tentang keguguran, gambaran keguguran walaupun dipakai sebagai suatu metafor untuk menggambarkan keadaan Miriam yang akan mendapatkan kusta. Oleh karena ia melawan Tuhan dan melawan Musa. Ya. Yang Alkitab katakan adalah tentang keguguran. Saya coba cari di dalam Alkitab. Belum ada cerita tentang menggugurkan. Kalau keguguran ada, tapi menggugurkan nampaknya tidak dapat kita temukan contoh di dalam Alkitab. Kurang lebih demikian saja. Terima kasih.